Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tembelang TV, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara cangkruan dan nyantai serta minum bareng. Tapi hari ini tidak kopi. Nih, jadi wedangnya ini wedang jahe dan wedang jeruk. Dan alhamdulillah, dulur, saat ini saya ada tamu istimewa buat saya karena beliau adalah termasuk senior saya, dan juga beliau ini adalah jurnalis senior, wartawan senior, dan juga beliau adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat, Pak ya, LSM, yang ada di Kabupaten Jombang ini. Pak Wandi, selamat datang Sugeng Rawu di Tembelang TV. Dulur, jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau karena beliau adalah wartawan senior Jombang. Saya nanti akan tanya-tanya Pak Wandi terkait sepak terjang jenengan di dunia jurnalis atau sebagai wartawan Jombang, termasuk wartawan senior. Kapan panjenengan mulai nimbrung atau masuk di dunia jurnalis sebagai wartawan Jombang? Nah, Pak Wandi, ini sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu Pak Wandi ini, Pak Wandi. Oke. Ya, moga Wandi. Pemirsa Tembelang TV, seperti biasanya kan ngopi. Ini wedang jeruk ini. Nah, moga Wandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mungkin untuk di dunia birokrasi, di dunia politik, mungkin sudah paham dengan Pak Wandi ini. Ya, Pak Wandi mungkin bisa cerita kepada pemirsa Tembelang TV, kapan Pak Wandi mulai terjun di dunia jurnalis atau nulis kabar berita, nulis berita api, ya nulis berita elek, ya nulis sembarang lah. Yang jelas berita kan yang ditulis kan tidak baik-baik saja Pak Wandi. Ada yang berita ini yang tidak mengenakan dan ada yang mengenakan. Nah, Pak Wandi diceritakan kapan mulai masuk di dunia jurnalis? Kalau saya di jurnalis sudah lama sebenarnya. Tahun berapa kira-kira? Tahun sekitar tahun 95. 1995. Oh, okay. Awalnya itu dulu saya tuh waktu kuliah tuh aktivis saya, Pak. Waktu kuliah aktivis. Nah, saya juga aktivis. Banyak kegiatan yang saya di kampus itu ya, mulai resimen mahasiswa, mulai dan sebagainya itu saya selalu ikut. Itu memang saya suka. Kuliahnya di mana Pak Wandi? Kuliahnya di Kalimantan Tengah, di SD. Pak Wandi kuliahnya di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu tahun 2000 saya masuk. Tahun 90. Waduh ya. Kuliah Pak Wandi di Kalimantan Tengah. Karena saya dulu orang petualang. Petualang. Iya, petualang. Oh, lelono. Masa Jawa ini lelono Pak Wandi niku. Di merantau sana, kemudian saya sambil kuliah di sana. Nah, kemudian pada saat saya kuliah itu saya masuk organisasi di kampus ya, dan saya juga pernah jadi ketua senat ya, ketua senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Saya juga ikut di resimen mahasiswa. Kemudian zaman tahun 91 itu saya sudah mulai masuk ke politik. Saya di waktu zaman PDI ya, PDI Perjuangan itu pernah masuk ke partai politik ya, Demokrasi Indonesia ya. Di Kalimantan apa? Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah nggih. Kemudian tahun 95 itu saya mulai belajar jurnalistik. Tahun berapa? 95 di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah. Saya dulu ikut belajar di jurnalis itu di Lembaga Pendidikan Wartawan Islam. Kemudian beliau menjadi Lembaga Pendidikan Wartawan Indonesia. Oh, gitu Jawa ya. Tengah itu. Mengawali profesi sebagai jurnalis di Kalimantan nggih. Iya, tapi tidak di Jombang di situ. Khususnya di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Bukan itu ada Lembaga Pendidikan Wartawan Islam. Kemudian sekian 3 tahun berubah menjadi Lembaga Pendidikan Wartawan Indonesia di Jakarta. Itu saya ingat sekali, saya itu di majalah Aktualitas ya, dan majalah Reformasi. Itu majalahnya Lembaga Pendidikan itu. Nah, kemudian
beberapa tahun di Kalimantan, tahun setelah ada perang Kalimantan Ya, itu Perang saya ya. sudah jurnalis di sana. Di sana ya? Ya. Nah, Oh. kemudian tahun 2000 ke Jombang. Tahun 2000 kembali ke Jombang. Nah, di Jombang Melanjutkan lagi lanjutkan lagi saya profesi sebagai di jurnalis. politik juga di Apa? PBB. Partai Bulan Bintang. Saya ketua PAC, kemudian menjadi sekretaris DPC. DPC, sekretaris DPC PBB, Ya, Partai Bulan Bintang ya. Jombang. Jombang. Nah, kalau no Dewan gak tadi. Lo pernah mencalonkan anggota dewan lo? Nah, kemudian tahun 2000 itu saya juga tetap di jurnalis. Ya, Kemudian di Jombang saya bersama teman-teman itu sempat mendirikan tabloid dulu dia, tabloid ya. Radar Minggu. Di Jombang Ya, jadi wartawannya Radar Minggu. Radar Minggu. Oh, Termasuk gitu ya. pendiri, ya. Ya, Termasuk pendirinya saya juga. pendirinya Radar Minggu berarti Pak Wandi ya. Ada beberapa orang. Monggo Pak. Derek Pak, derek Pak. Ini Hmm. derek monggo Pak. Ini di video. Ini. Sini, Monggo Pak. sini. Enggak apa-apa sini Pak. Ini. Ini loh enggak apa-apa, iya. Ya di sini ya, enggak apa. Ini Agak sini Pak kebetulan, Wandi. ini juga kebetulan anak buah saya. Oh iya ini. Anggota saya. Alhamdulillah. Saat ini. Sugeng rawuh Pak Tohari, Abah Tohari. Nah, terus lanjut Pak Wandi. Ceritanya di Jombang saya jurnalis itu saya diajak teman ada yang apa namanya almarhum Pak Nanang itu Ya. dia sebagai pendiri Radar Minggu, kemudian saya ada Pak Eko, ada Pak Jamil, beliaunya juga masih ada yang namanya Aji Muhajirin itu tapi sekarang beliaunya sudah nggak di jurnalis. Nah itu mendirikan juga sempat besar di Jombang. Radar Minggu ini Radar berarti Minggu dulu paling eksis di Jombang. di Jombang ya? Ya, kemudian Termasuk pusat dari Radar Minggu ini pundi ini? di Jombang. Jombang ya. Oh, nggih. Cuma wartawannya ada se-Indonesia juga. Se-Indonesia nggih. Oh, Cuma nggih. saya ikut termasuk pendiri juga di situ. Pendiri Radar Minggu nggih. Termasuk pendiri juga. Kemudian pindah ke Radar Minggu, saya kembali diajak teman, ada almarhum Pak Catur itu punya waktu itu media juga, kemudian tak perbaiki jadi wartawan waktu itu Koran Nasional, kemudian pindah lagi ke Rakyat Pos. Rakyat Pos. Rakyat Pos saya juga sempat jadi ketua pimpinan Pimpret. perusahaan, juga pernah jadi pimpret. Oh, Pimpinan Radar apa? redaksinya. Rakyat Pos. Rakyat Pos. Dan itu juga sempat kerjasama dengan pemerintah daerah Jombang waktu itu. Sangat Rakyat eksis Pos. sekali dulu, sangat eksis sekali. Waktu juga. itu nggih. Ya. Tahun pinten niku? Ya tahun sekitar 2016 sampai 2000 berapa gitu. Karena pendirinya itu Haji Nanang, sekarang jadi beliaunya sekarang pengacara. Setelah Haji Nanang ditinggal Haji Nanang, saya sebagai sempat sebagai ketua pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi, kemudian saya capek ngurusi, kemudian saya sempat berhenti, sempat usaha. Nggih. Saya juga pernah jadi pengusaha beberapa tahun, kemudian kembali lagi sekarang. Saya sekarang ketua LSM Jawa Timur sekarang. Oh, berarti Dan sekarang jurnalis. di Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM, Projamin. Projamin. Profesional Jaringan Mitra Negara. Nah, saya juga membuat itu, saya pimpret BIN Projamin Jatim. Media online-nya. Ya, media online-nya itu Badan Investigasi Nasional Projamin. Profesional Jaringan Mitra Negara. Sampai Luar sekarang biasa. saya sekarang posisi sebagai pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi plus ketua Ketua Dewan wilayah. pimpinan wilayah Jawa Dewan Timur. Pimpinan Wilayah Jawa Timur. DPW. Oh. Itu sejarahnya sampai Sejarah sekarang. perjalanan panjenengan di Iya. dunia jurnalis Pak Wandi nggih. Iya. Kalau zaman dulu beda dengan sekarang, Mas. Kalau zaman dulu itu ketika masih saya tahun 95 itu masih Pak Harto ya. Ya. Jadi wartawan itu nggak semudah sekarang. Dulu harus memang ada pendidikan jurnalis. Benar-benar memahami di Ya. dunia jurnalis. Ya, kalau dulu Surabaya kan ada apa jenis Akademi Wartawan Nusa, Ya. Wartawan Surabaya. Ya.
Ya, kalau saya dulu di LPBI, Pendidikan Wartawan Indonesia. Lembaga Pendidikan Wartawan Indonesia. Pak Wandi, ini mungkin pemirsa Tembelang TV juga ada yang mungkin tanda tanya. Bahkan saya sendiri tanda tanya. Sebenarnya apa sih tugas dan fungsi daripada wartawan itu, Pak Wandi? Kalau fungsi dan tugas wartawan itu sebenarnya kan makanya ada pers ya. Ya. Pers itu persurat kabaran. Perpanjangan pers itu. Pers itu kepanjangan dari persurat kabaran. Nah, wartawan fungsinya itu membuat berita dan mencari berita. Membuat berita dan mencari berita. Kalau ada yang wartawan kemudian dia tidak berperan sebagai mencari berita dan memberitakan, itu bukan wartawan. Makanya terkadang itu banyak ada oknum yang menyalahgunakan seakan-akan wartawan ini kayak apa ya, dia kayak kebal hukum, kemudian menakut-nakuti dan lain sebagainya. Itu salah. Harusnya, makanya di jurnalis itu posisinya itu harus independen. Nah, independen itu artinya tidak memihak kemana-mana, tidak berpihak satu pihak, tapi dia posisinya di tengah-tengah. Berarti ketika mencari berita itu harus apa adanya, informasi yang dia dapat kemudian dia konfirmasi kepada yang bersangkutan. Apapun jawaban yang dikonfirmasi itu, itu tidak boleh dipelintir-pelintir. Makanya itu yang ditulis ya? Ya, makanya tidak mudah sebenarnya dari jurnalis, nggak asal cari berita. Nah, sekarang ini tidak punya pendidikan wartawan dan jadi wartawan, nggak mau belajar. Seakan-akan ketika dia punya kartu pes itu sudah hebat, sudah seakan-akan dia itu paling benar. Ini nggak boleh, karena wartawan itu tidak punya kewajiban untuk menindak suatu persoalan. Yang menindak itu adalah hukum, dalam arti yudikatif. Termasuk polisi, kejaksaan, dan lain sebagainya. Pengadilan itu kan lembaga yudikatif. Kita itu hanya mencari berita dan memberitakan, dan itu harus seimbang. Artinya apa? Ya sesuai dengan fakta informasi yang didapat. Kalau memang mencari kesalahan, nggak boleh. Pak Wandi, kalau memang yang terjadi itu satu peristiwa yang baik, artinya kalau kita memberitakan suatu peristiwa yang terjadi pada diri seseorang atau di suatu tempat, peristiwa itu baik, berarti kan mengangkat nama baik daripada seseorang atau instansi. Nah, makanya kan sesuai dengan yang diberitakan. Itu wartawan, katakan misalnya sampai ada acara, seremonial dan sebagainya, ya tak beritakan apa adanya. Kalau terjadi satu pelanggaran pada individu seseorang atau satu instansi, terus kemudian diberitakan, apa tidak membuka aib kejelekan instansi atau individu seseorang? Ini di sini ini harus paham kan ya, suatu lembaga, suatu instansi ketika diberitakan keburukannya, perbuatannya, katakanlah ada instansi korupsi ini bukan berarti wartawan itu membuka aib, menyebarkan aib suatu instansi, bukan ya. Tapi kita memberitakan apa yang terjadi. Objek persoalannya taruhlah misalnya korupsi. Dia memberitakan tindakan dia sendiri. Dia korupsi, diberitakan korupsi. Itu nggak dosa. Nggak dosa karena apa? Kita bukan mengungkap aib seseorang, karena dia yang membuat aib. Kan gitu. Memang kalau terjadi. Ada maling ditangkap, wartawan ya akan memberitakan itu maling. Oh, itu tidak menyebar aib ya? Enggak. Seru. Makanya saya pernah belajar wartawan Islam. Yang menyebarkan aib siapa? Ya dia sendiri. Karena dia melakukan suatu perbuatan, melakukan perbuatan salah, melanggar hukum dan sebagainya. Wartawan ya harus memberitakan sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh si oknum itu. Nggak boleh. Dan itu nggak berdosa. Makanya wartawan itu independen. Oh gitu ya. Tidak memihak kemana-mana. Pernah saya mengungkap suatu kasus, dia bilang, Pak Wandi sampai apa nggak dosa memberitakan aib saya? Enggak, saya nggak memberitakan aib sampai. Yang dosa yang melakukan aib itu yang melakukan, yang berbuat dosa
sampean aib sampean itu diberitakan karena saya wartawan. Kalau sampean nggak melakukan korupsi, Ya. tak beritakan korupsi, saya dosa. Nah, Gitu. nah ini Begitu. mungkin penjelasan dari Pak Wandi ini bisa apa ya, membuat khususnya pemirsa Tembang TV jadi tahu. Nah, Oh, berarti gitu ya. nah, Kadang-kadang di masyarakat awam itu kayak memberikan apa ya, satu statement atau omongan, wartawan itu nyebar-nyebarno IP wong. Ngoten. iya. Nah, padahal tidak ya itu memang ya. Tidak. Seperti halnya contoh umpama ya di suatu negara. Hmm. Di suatu negara itu ada pelaku korupsi kemudian dihukum dan disampaikan ke publik lewat satu media. Oh, berarti tidak apa-apa, Pak nggih. Nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Karena kita memberitakan apa adanya. Nek gak korupsi, lapor diberitakan korupsi. Kan dia bisa nuntut. Tapi yang pada akhirnya rata-rata ketika pelaku atau orang yang melakukan kesalahan atau satu instansi ketika didatangi wartawan terus mau diberitakan kadang terus lari takut nih Pak. Berarti yang salah bukan yang wartawannya Pak ya? Bukan. Ngapain dia takut? Ngapain Gitu. takut ya? Kan Kalau tadi bener bilang, ngapain takut Pak ya? wartawan itu independen. Iya. Gitu. Nggak usah takut sama wartawan. Ngoten nggih. Dia mau tanya apa, jawab aja. Kalau nggak melakukan, jawab aja nggak melakukan. Ketika katakan saya kepala desa Ya. misalnya, saya datangi, Ya. ngapain takut? Ya. Kan gitu. Nggak usah takut. Enggak usah takut ya. Dan nggak perlu ngasih uang, nggak perlu. Kan gitu kan? Ya. Tujuan apa wartawan ke situ? Tujuannya apa? Tanya. Ada apa Pak? Oh, saya mau menanyakan tentang bangunan ini. Jawab apa adanya. Kalau kemudian wartawan itu dia memberitakan, ya, menyimpang dari aturan, silakan tuntut. dituntut ya. Tuntut Bisa nggak ya. apa-apa, bisa. Wartawan nggak kebal hukum, nggak ada orang kebal hukum di Indonesia ini. Iya. Karena banyak oknum, gitu. Banyak oknum itu yang memanfaatkan, Iya. gitu, jabatannya, kewenangannya. Karena Iya. wartawan itu seakan-akan bisa membuka persoalan orang lain, membuka korupsi suatu instansi, dia takut. Nah, kalau yang takut itu patut dicurigai, mungkin dia korupsi. Oh, Pak ya. Iya, saya kan sering, pemirsa ternyata. saya konfirmasi. Ya. Kemudian saya nggak mau dikonfirmasi, oh nggak apa-apa. Tapi saya akan memberitakan apa adanya, bahwasanya si A misalnya selaku pimpinan instansi atau selaku praktisi nggak mau mengkonfirmasi terkait dugaan ini, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada dugaan dan saya cukup bukti, ya saya laporkan kan, gitu kan. Kadang-kadang makanya orang-orang yang mau melakukan satu hal yang sifatnya ini pelanggaran hukum itu terus gremeng-gremeng gini Pak. Jora merah-merah, ada wartawan Pak ya? Khawatir nanti diberitakan terkait dengan perbuatan yang mana perbuatan itu sebenarnya melanggar hukum. Ini kan makanya pemahaman masyarakat ini dari apa yang disampaikan Pak Wandi ini biar clear gitu. Jadi jangan sampai ada pemahaman seakan-akan wartawan itu memberitakan satu aib atau kesalahan seseorang. Rata-rata kan gitu Pak ya. Padahal itu memang ya harus diberitakan apa adanya. Kalau bener ya bener, kalau salah ya salah, ngoten Pak nggih. Iya, harus gitu. Oh. Nggak boleh nutup-nutupi, nggak boleh. Contoh di satu tempat ada orang selingkuh. Sudah aman, sudah diamankan oleh yang lain, Terjadi pencabulan. ya perzinaan lah. Terus yang lain, ojo rame-rame kok nggak perlu wartawan, jadi tidak diberitakan Pak nggih. Ya karena salah. Karena salah. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya tetap konangan. Makanya kok jangan selalu gampang menyalahkan lah. Iya. Apalagi memang fungsi dan tugas salah satu wartawan diantaranya beberapa adalah untuk mengontrol Pak ya. Iya, sosial kontrol, kan? Sosial kontrol. Sosial kontrol. Iya Pak Tohari ya. Bisa jadi karena dengan apa tugas dari wartawan ini bisa jadi untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, pengendali. Bisa jadi seperti itu Pak ya. Iya. Coba bayangkan, Ya. kalau negara ini tidak ada jurnalis, Iya. ada wartawan, gitu. Iya. Nggak ada yang kontrol. Nggak ada yang kontrol. Ya semua pejabat korupsi. Jadi maling semua. Iya. Loh, ada wartawan aja banyak yang korupsi. Oh. Bahkan wartawan aja banyak yang kalikong dengan pejabat. Gitu Nah, Pak ya. Iya banyak teman-teman wartawan yang kong-kali-kong dengan pejabat, dia dekat pejabat supaya dapat ya sesuatu, tapi dia nggak mau memberitakan
ketika ada persoalan-persoalan hukum yang dilakukan oleh pejabat, baik korupsi dan sebagainya, itu juga banyak. Makanya kembali pada oknumnya. Apa oknumnya ini berperan sebagai benar-benar jurnalis, Ya. yang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai social control, bersikap independen, Ya. atau untuk kepentingan. Persoalannya di situ aja. Ya namanya manusia kok, kan gitu. Oh saiki sekarang gini loh, pejabat itu nek gak wong pinter gak iso dadi pejabat, Ya. ya toh? Ah. Tapi kenapa yang korupsi pasti pejabat? Padahal dia itu sebagai abdi masyarakat, kan ya? Dia sudah tahu, wong pinter, Ya. ngerti fungsi tugasnya, Ya. tapi dia korupsi, Nah. kan parah. Kalau nggak ada wartawan, Ya. kalau nggak ada sosial kontrol, nah Ya. kita diawasi jelek-jelekan, Ya. kan gitu. Ah. Ya padha karo maling, maling itu gak ono sing seneng ambek polisi. Ah. Kenapa? Ya nek Aku konangan ditindak. mesti ditindak. Ditindak Itu. secara hukum. Berarti kalau wartawan memberitakan baik itu memberitakan kebaikan seseorang atau satu instansi itu memang tugasnya, dan memberitakan tentang sesuatu yang buruk atau pelanggaran yang terjadi pada individu, pada seseorang atau instansi itu memang juga tugasnya, Pak ya. Iya, makanya dalam pemberitaan itu ada yang namanya opini, ada yang namanya kasus, Ya. ada berita-berita seremonial dan sebagainya. Makanya harus dipisah. Ketika dia membuat suatu opini, ya opini. Jangan kemudian kasus diopinikan. Ya. Itu nggak boleh. Artinya apa? Ketika ada informasi terkait suatu pelanggaran hukum, katakan ya, atau korupsi dan sebagainya, jangan hanya menduga. Gitu. Paling enggak itu ada data yang konkret ya. Ya. Baru diberitakan. Jangan kemudian belum tentu korupsi diberitakan korupsi, belum tentu menyimpang dikatakan menyimpang dengan dalil diduga. Ya nggak boleh gitu. Harus ada fakta-fakta dulu. Ya harus ada fakta atau informasi yang valid, gitu loh. Karena apa? Wartawan ketika nulis kasus itu tidak boleh dari opininya, tidak boleh dari prediksinya dia sendiri. Harus sesuai informasi yang didapat dari informan tadi. Nggak boleh misalnya diduga si A melakukan korupsi ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, kecuali informasi dari masyarakat itu sudah ada yang konkret. Tidak boleh memasukkan pendapatnya dewi, nggak boleh. Harus berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, diduga. Nah, itu melakukan korupsi itu nggak apa-apa. Nah, itu harus banyak. Jangan jadi wartawan asal nggawe berita, harus belajar nggawe berita dulu. Harus belajar nggawe berita dulu. Nah, gitu. Karena apa? Kalau asal-asalan ketok kok berita itu bisa dilihat. Ini wartawan profesional atau enggak itu kelihatan. Bisa dilihat. Bisa dilihat dari beritanya itu. Karena harus belajar dulu lah. Iya. Gitu. Biar apa? Enggak ya ini mohon maaf, biar enggak mencemari juga. Oh gitu ya. Dulur, alhamdulillah itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Suwandi. Ini sudah 23 menit Pak Wandi, dan alhamdulillah tidak terasa sebenarnya, tapi karena waktunya memang sudah sore dan mungkin nanti di lain waktu lagi Pak Wandi. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Tohari yang pada intinya dulur ora usah wedi karo wartawan. Enggak usah, mboten usah nggih. Enggak usah. Wartawan itu bukan momok, bukan momok. Justru harus bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan dalam arti positif untuk bisa memberikan informasi kepada publik. Oh ngoten nggih. Jadi intinya ketika wartawan memberitakan yang tadi sudah kebaikan, yang kedua tentang kesalahan atau pelanggaran di lapangan, itu memang sudah tugasnya Pak ya. Iya. Contoh di Arab Saudi. Ya. Orang yang bersalah, kemudian dihukum pancung. Iya. Apakah yang hukum pancung salah? Kan tidak. Seperti hanya tugas daripada wartawan. Iya. Oh dulur. Pemirsa Tembelan TV. Yang jelas gini. Di Indonesia ini banyak persoalan-persoalan hukum. Yang tidak tersentuh atau belum teratasi, terutama masalah korupsi. Korupsi di Indonesia itu kan parah. Dan wartawan sebenarnya banyak kok tahu kenapa enggak itu. Katakan enggak terlalu berani. Saya berapa kali membuat podcast membahas tentang korupsi. Ya di video Pintro Jamin. Siap bisa dilihat di
video saya. Taman kok enggak takut dituntut sama yang bersangkutan, yang jenengan sorot kamera itu, Pak? Saya nggak takut karena apa? Ya karena saya sesuai dengan fungsi saya. Kalaupun saya dituntut, saya nggak akan takut. Dan saya malah seneng. Kalau berani nuntut, saya malah seneng. Karena apa? Supaya Karena memang tahu. itu terjadi fakta di lapangan Dan seperti mungkin, itu, Pak ya? nggak mungkin saya kalah secara hukum, nggak mungkin. Karena saya juga paham hukum juga. Jadi batasan-batasan itu saya tahu. Contohnya di ini pendidikan di Jombang ini. Semua SMA, semua SMK, semua dan sebagainya itu semua itu pungli itu, bayar nggak ada. Iya, Pak. Alasan yang katanya itu tarian apa jenis komite, nggak ada tarian komite itu sudah pungli itu nggak ada undang-undang ya, aturan yang terkait itu ya. Ada undang-undang yang melarang itu. Justru ada undang-undang yang melarang itu dari Permendikbud nomor sekian itu melanggar semua itu. Ayo kalau misalnya ada kepala saya nggak setuju dengan ucapan saya, tak buktikan nanti. Oh iya, itu loh. Contohnya seperti itu. Konspirasi yang ada di desa, konspirasi jual beli jabatan perangkat desa itu fakta. Itu, Pak ya. Fakta. Jangan yang wartawan. Masyarakat itu tahu. Masyarakat tahu. Masyarakat itu tahu pura-pura tuli, pura-pura buta. Itu, Pak ya. Karena apa? Dia nggak berani. Mau ngungkap jual beli jabatan perangkat desa nggak berani. Iya, luar biasa dulur. Tapi saya seru sekali. Obrolan saya dengan Pak Wandi. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, Pak Wandi ya. Iya. Karena ini kayaknya Pak Wandi sendiri mau ada kepentingan, Pak Tohari juga, saya juga. Oke, terima kasih dulur. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama di Tembelang TV ada banyak hal yang kita dapat dari seni, dari budaya, kemudian dari sejarah, kemudian dari sedikit ilmu dari beliau-beliau senior ini, wartawan senior Jombang ini, Pak Tohari sarjana hukum, beliau juga Bin Projamin yang sekarang bahwasanya Bin Projamin ini kinerjanya selalu bermitra dengan negara. Luar biasa. Oke, terima kasih. Makasih Pak Andi, Pak Tohari. Itu aja dulur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.